Dan pada saat dia kayak mau praktek konsultasi itu kayak audisi di Korean gitu loh. Semua orang soalnya pola pikirnya adalah sesuatu yang instan. Dan mereka ke dokter itu biasanya udah mulai panik kan. Yes, Iya deh. Kayak mereka udah kerasa kayak aku harus dengerin dokter ini gitu. Aku udah panik nih gini. Kalau enggak aku gimana gitu. iya, iya, iya. Yang penting adalah kalau menurut gue itu elimination diet. Like you sis sudah join lagi ngobrol macam drama. Ya, it's okay ya. Jadi kita akan cerita sekarang pengalaman, maksudnya perbandingan sis itu waktu tinggal di Taiwan dengan di sini. Dengan maksudnya dari sisi mungkin food, culture, lifestyle. Dan maksudnya kan orang-orang Taiwan itu kan yang gue tahu heavily vegetarian. Banyak juga maksudnya Banyak. yang vegetarian. Ya. Dan apakah mereka itu dan life expectancy mereka tinggi ya kan dibanding Indonesia. Kira-kira yang sis lihat itu gimana? Kalau dari yang aku lihat, sebenarnya nggak mostly mereka vegetarian. Biasanya orang-orang yang benar-benar mereka menganut agama banget ya, mereka baru sampai ke sana. Tapi makanan vegetarian, vegan itu sangat common di sana. Jadi kayak gampang banget carinya, karena kan banyak biksu, banyak apa kan. Jadi kayak bener-bener dimanapun ada restoran yang kayak warung gitu untuk dapetin makanan vegetarian. Dan kayak di resto pun pasti ada pilihannya. Itu gampang banget gitu. Kalau untuk dari life expectancy, sejujurnya kayaknya nggak terlalu berbeda banget. Oh mirip-mirip. Nggak berbeda banget sama Indonesia. Dan kemarin aku soalnya sempet cek masalah diabetes. Jadi kan bubble milk tea kan terkenal dari sana kan. Iya, jadi mereka ternyata juga cukup suka lah yang manis-manis itu. Walaupun aku lihat emang kalau dari pilihan makanannya itu emang udah banyak yang semua tuh kayak no sugar, low calorie, terus high protein ini tuh udah banyak gitu. Tapi kalau dari angka secara global aku lihat sama Indonesia nggak terlalu ya mirip-mirip. Cuman yang berbeda sama Taiwan yang menurutku menarik itu adalah banyak orang tua yang di sana itu masih sangat produktif loh. Iya, jadi banyak yang kayak umur 80, 90 itu mereka masih kerja. Iya, karena mereka ngerasa bosen ya kali ya. Mereka ngerasa kayak kalau misalnya di rumah itu anak-anaknya pasti kerja kan. Mereka nggak mungkin bisa nemenin gitu karena lagi kerja. Jadi mereka itu ngerasa kayak ngapain ya aku di rumah daripada aku bosan mending aku kerja. Dan yang dia kerjain itu bukan pekerjaan yang kayak high class dan super nyaman loh. Mereka kakek nenek itu bersih-bersih kamar mandi. Iya, bahkan yang punya uang sekalipun ya. Biar mereka nggak gampang lupa, biar mereka tetap masih pakai fisiknya untuk ngapa-ngapain gitu. Itu yang aku ngerasa beda banget sih sama di sini. Ya mindsetnya, maksudnya itu yang gue demen ya, maksudnya mindset ya. Kalau gue sih gue punya mindset, gue sampai ntar tua pun gue gak mau yang ada namanya itu pensiun. Iya. Karena physical activity itu sangat-sangat berpengaruh terhadap longevity, terutama dari sisi otak sih. Iya. Dan gue ingat sekali sih ini engkongnya gue. Beliau itu walaupun punya penyakit kronis ya, waktu masih di Medan masih ngebantuin bokapnya gue kan kita jualin electric motor, jadi itu masih ngebantu ngangkat dan segala macam. Itu perfectly fine dengan segala kekurangan kronis itu. Cuma begitu beliau itu pindah ke kota ke Pekanbaru, terus stop kerja dalam 6 bulan, 6 months langsung di kursi roda. Dalam 6 bulan dari yang sebelumnya yang sebelumnya itu bisa naik turun tangga kayak kita kan 3 lantai 3 rumah 3 lantai itu that's fine walaupun ya dengan rematik dan segala macam tapi masih bisa bergerak. Tapi begitu pindah, begitu inactivity dalam 6 bulan langsung di kursi roda. Jadi maksudnya ya truly maksudnya itu yang gue ngeliat sih, kalau kita tua jangan pernah punya pemikiran itu pensiun. Itu yang membuat kita itu terjun fisik dari secara fisik. Dan gue ingat juga waktu gue di New Zealand, waktu gue kerja di research center itu ada satu di timnya kita, dia udah tua bener, ya maybe 70, sampai bos gue bilang ada udahlah, tapi dia tetap masih mau kerja, dia udah 70-an, tapi aktif masih bisa ngangkat masih itu. Jadi physical activity itu determines longevity. Otak dari siapa, ya kan? Betul. Waktu di Taiwan itu juga kita ada kayak supir taksi yang kita biasa kayak
charter gitu. Jadi tiap kali kita tinggal line dia untuk datang nganterin kita kemana. Dia kayak ape-ape umur 70-an gitu loh. Sampai kayak nih ape tiap kali datang PP gitu, kayak akhirnya penasaran tanya gitu. Ape dulu kerjanya apa gitu. Oh terus dia bilang dia dulu pegawai negeri. Nah terus dia bilang karena kalau ada pergantian kan, jadi kalau misalnya dia semakin tua di situ nanti yang muda gimana, dia bilang akhirnya harus pensiun kan, umur 50-an dia pensiun, dia dapat tunjangan, terus dia bilang terus kenapa, aku tanya kayak kenapa Pe jadi supir taksi gitu, terus dia bilang karena nganggur, padahal aku di US, di Aussie udah ada rumah. Oh wow. Tapi masih jadi supir taksi dan dia super polite loh, bener-bener kayak nggak naik sendiri, enggak dibukain pintu, bener-bener as a supir loh gitu loh, kayak wow ini orang kaya tapi masih jadi supir gitu. Dia bilang kalau bisa di rumah aja nanti aku makin tua, dia bilang iya. Exactly, in activity sih. Iya. Sedangkan kalau kita di sini, Iya. 40-50 dan duduk aja nggak usah ngapain. Iya, kan? iya. Jadi itu sih dan maksudnya jadi mindset itu ya mungkin dari sisi latar belakangnya niatnya baik, Iya. tapi malahan itu yang mencuri. Caranya salah. Ya. Caranya salah. Banyak yang seperti itu, kayak ikan orang lagi hamil nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh angkat beban, ya kan? Padahal sebenarnya kalau misalnya udah biasa olahraga, masa tiba-tiba harus stop angkat beban gitu? Iya, malah harus olahraga kan, malahan itu membantu banget. Mungkin masih edukasi cara pemikirannya ya, masih belum sampai ke sana gitu. Ya. Dan gue inget sih di New Zealand itu kalau orang tua di atas umur 75 atau kayak 75 tahun sih, mereka itu harus ngambil ulang. Kalau yang udah punya SIM harus ngambil ulang. Harus berarti kan kenapa kebutuhan itu ada? Karena banyak 75 tahun masih ngambil. Oh iya kan? Dan maksudnya super aktif. Tapi kalau di situ lebih ke orang bulenya sama orang Asianya yang lebih sehat sih. Tapi kalau orang Malawinya ya sama diabetes dan obesitas dan segala. Iya, I see. Ya usia dan kok gue ngeliat gue selalu perhatiin orang bule di sana itu yang udah tua. Every day kalau cuaca bagus itu go for walk in the park, terus di pantai jalan sampai berapa kilometer jalan di pantai bawa peliharaannya dan segala macam. Oh ya di Thailand juga sih, dan banyak jalan sih. Kalau di sini kan semua naik mobil terus kan. Kalau di sana kayak sebenarnya harga mobil nggak mahal, tapi bensin mahal dan parkir itu susah. Oh, I see. Banyak yang misalnya dia satu keluarga nih, Sabtu Minggu mereka mau makan. Terus karena yang biasanya yang nyetir kan pasti yang bapaknya kan. Yang bapaknya ini biasanya nggak dapat parkir. Nah biasanya Sabtu tuh dia cuma drop istri anaknya, terus mertuanya misalnya ke restoran, dia cari parkir sampai nggak dapat selesai makan baru dijemput. Jadi dia nggak makan. Iya, saking susahnya dapat parkir gitu. Dan di situ benar-benar ketat banget ya. Maksudnya nggak boleh sembarangan parkir di jalan. Kalau misalnya parkir sembarangan langsung diderek, langsung hilang. Dan itu kayak untuk bayar dendanya pun juga mahal. Iya, jadi kayak mereka ngerasa kayak transportasi umum juga memadahi. Kenapa mereka harus punya mobil? Makanya mereka banyak jalan di situ. Iya. Walking sih, jalan. Dan so ini going back to lifestyle, like mungkin ada perdebatan kayak Okinawan diet dan segala macam yang high carbohydrate. Yang maybe it's up for debate berapa komposisi makanan. Cuma yang menentukan di sini adalah lifestyle-nya kan. Maksudnya orang Jepang, kalau kita jalan ke Jepang itu jalan sampai kaki mau putus. Iya, capek banget. Iya, I remember to Japan itu dalam seminggu, hari kelima itu kayak kaki gue itu udah mau lepas. Benar, banyak banget jalan. Jadi itu berbedanya. Jadi orang selalu kalau kita ngomong masalah, oh kenapa kita low carb dan segala macam. Orang Jepang itu makan nasi dan mie dan segala macam. Iya, emang gue jalannya sebanyak itu. Iya, tapi dipakai. Iya. Maksudnya kalau kita makan sebanyak itu, apakah kita di sini kita make? Benar. That's the difference. Kadang kita suka ngelihat lifestyle itu in isolation. Jadi kayak lu makan separate dengan apa yang lu ngerjain. Benar. Tapi kan itu satuan. Benar. Apa yang lu makan ya, maksudnya itu menentukan seberapa aktif lu harus gitu. Iya. Kan? Maksudnya itu dalam satu satuan sih. Iya. Maybe sometimes kalau kita ngomong masalah diet dan segala macam itu harus dalam satu paket sih. Iya. Kan? That's true. It's a lifestyle. Benar. Kadang itu
ada klien kita maksudnya di Fit and Fit itu ya, dia tuh nggak cuman misalnya kita kasih tahu dia untuk yaudah kamu jaga pola makan, makannya harus ini, olahraga. It doesn't work that way gitu loh. Kayak kalau misalnya kita nggak benar-benar tahu dia the why itu kenapa, itu juga akan susah untuk dia nge-triggerin dia kayak aku sekarang masih baik-baik aja, kenapa aku harus jaga makan, kenapa aku harus olahraga. Kadang itu nggak sampai loh ke sana gitu. Jadi kita kemarin kayak selalu gunain cara the 5 why kayak pernah denger nggak? Kayak maksudnya misalnya aku tanya kayak kenapa mulai sekarang jaga pola makan? Pasti dijawab kan, oh karena mungkin aku lebih sehat ya. Nanti aku tanya lagi, kenapa mau lebih sehat gitu. Aku tanya. Kita ada satu klien itu, dia satu ibu-ibu, dia udah punya anak. Terus dia nggak overweight banget gitu. Tapi dia datang ke kita, dia bilang dia kepingin mulai jaga pola makannya katanya. Terus kita tanya masalahnya dan kita tanya terus the 5 why itu, kenapa? Dia bilang, iya aku kepingin ya setelah melahirkan badan aku jadi kembalilah seperti gadis lagi, balik berat badannya normal. Kenapa itu matters to you? Why? Kita tanya terus. Tahu nggak setelah 5 kali kita tanya, jawabannya tuh menariknya dia bilang gini, karena pada saat dia itu makannya itu kayak emotional eating, dia nggak bisa kontrol makanannya, dia itu unhappy dan dia tuh marah gitu, marah entah ke diri sendiri. Dia bisa marah ke emosi ke anak sama suaminya. Terakhir jawabannya dibilang, kenapa aku pingin join program ini? Karena aku nggak mau anakku itu jadi contoh yang jelek pada saat lihat mamanya suka marah-marah kayak gitu. That's deep man gitu, kayak oh ternyata sepengaruh itu loh jaga pola makan dan pengaruh kayak seorang mama nggak mau memberikan contoh yang jelek ke anaknya gitu. Iya kan? Iya kan kayak wow gitu kayak iya benar. Kadang kita tuh gak ngeh sih, maksudnya makanan itu it's linked to everything that we do. Ya kan, maksudnya oh man that's deep. Begitu kita tahu ternyata something that's triggering perubahan itu jelas kan. Ya, jadi bukan transformers body aja, tapi transform life. Exactly. Karena gue inget sih, maksudnya kenapa gue juga going back to kenapa gue mau kita itu educating healthy lifestyle dan segala macam. Karena pengalaman pribadi gue, it's so obvious waktu gue sama apongnya gue kan. Maksudnya as long as I can remember, dia itu udah sakit kronis. Jadi 20 sekitar belasan tahun hidup akhir, maksudnya 18 tahun di hidup dia terakhir itu miserable sekali. Maksudnya di kamarnya itu ada satu lemari buka kayak apotek mini man. Obat semua. Oh yes, inilah itulah itu udah kayak apotek mini man, bisa jualan tuh dia. Maksudnya that people don't understand sih, bukannya di sini gue punya anti obat ya, just to be clear, di sini gue buat anti makan obat dokter, tapi kita harus realize obat-obat itu ada side effect-nya. Iya. Kan? Maksudnya we gotta realize that. Dan kalau lu makan combination of drugs, kita nggak tahu interaction itu kayak gimana. Iya itu benar. Itu benar. Interaction dan segala macam itu we just don't know. I think that's the dark side ya dari medication ya. Kayak dokter, orang datang untuk berobat dan dokter ini walaupun dia tahu pun nggak mungkin kan bilang kayak oke, ini masalahnya kolesterolnya tinggi, diabetesnya tinggi, jaga pola makan pulang gitu, nggak mungkin kan. Dia harus tetap sell the drugs. Jadi ya sometimes kayak nggak bisa nyalahin dokternya juga, tapi harus kita sendiri juga harus aware gitu. Harus realize. Iya. Dan iya, maksudnya di sini juga kan kadang pasien juga, karena gue banyak sama dokter sih. Oh, lucu deh kalau gue udah ngobrol sama teman-teman. Teman dari TikTok. Enggak, kalau gue ngobrol sama teman dokter gue jadi bisa ngeliat dua sisi kan. Jadi kita selalu kita di Indonesia kadang sekarang udah agak sedikit asal ada dokter yang malpraktek dan segala macam udah langsung diheboh-hebohin kan. Tapi sebenarnya ada dua sisi kan. Satu dari sisi dokternya, satu dari sisi pasiennya. Benar. Jadi kalau gue ngeliat dari karena mindset pasien di Indonesia itu kalau kita ke dokter harus dikasih resep. Ya kan? Benar. Enggak kan mikir, ngapain gue pergi bayar dokter mahal-mahal biaya konsultasi, tapi gue pulang nggak bawa apa-apa. Benar. Jadi itu ada pressure tersendiri kepada dokternya yang ngasih resep. Padahal mungkin
Iya. Punya lifestyle bisa enggak. Bener. So, aku respect banget sih kalau misalnya ada dokter yang bisa sampai kayak gitu. Karena Yes. kemarin itu ada satu dokter di Jakarta yang sangat terkenal banget dan dia itu lucu banget deh. Maksudnya kalau misalnya mau daftar dia booking itu bisa lama banget loh. Bisa kayak berbulan-bulan bisa dapet nomor sampai dia. Dan pada saat dia kayak mau praktek konsultasi itu kayak audisi di Korean gitu loh. Jadi maksudnya kayak semua pasiennya datang untuk baris, terus sama dia diliatin satu-satu, ditanyain satu-satu. Jadi semua pasien bisa dengerin gitu loh. Kan lucu ya, itu kan berhubungan sama jerawat kan. Jadi aku waktu itu masuk, ada satu pasien yang dia cerita kalau jerawatnya kambuh lagi gitu. Terus si dokternya, oke coba lihat dong. Kamu makannya nggak bener ya? Kamu nggak olahraga ya? Tidurnya nggak bener ya? Udah pulang sana gitu. Berarti ya dokter-dokter kayak gitu ya, maksudnya dari sisi lifestyle sih. Maksudnya ya sometimes we need, ya kayak gue bilang kadang harus di mix and match. Iya. Maksudnya you get, ya lu dapet pharmacological intervention oke, tapi sometimes itu kadang lifestyle itu yang 80-90% yang Bener. matters, Bener. ya kan? Bukan, maksudnya mungkin medication 10%, tapi sisanya it has to come from you. Ya. Terus gue juga maksudnya going back to lifestyle ya. Ini yang gue pelajari juga waktu gue lama di New Zealand. Yaitu yang gue lihat perbedaan culture juga sih, budaya. Kadang kalau kita melihat dari sisi orang Asia di New Zealand sama orang bule di New Zealand tuh mirip-mirip. Oh iya. Jadi they go for a walk, suka jalan, suka maksudnya ke pantai. Kalau orang Pacificnya itu kadang Maori dan Pacific Islanders itu lebih masuk, mungkin dari genetik juga berpengaruh sih. Mungkin dia prone to untuk jadi obesity untuk Oh iya. Iya, karena Tapi orang Maori juga Maori sama bully. Maori sama Pacific itu lebih mirip ke orang kayak Hawaii gitu loh. Ya, Hawaiians. Ya, dia orang Pacific. Oke. Kalau kita trace back to how the Pacific Islanders itu makan, mereka tuh makan banyak taro. Oh, talas. Iya. Coconut oil dan yang gitu. Jadi begitu ke New Zealand, orang-orang Maori kan juga makannya begitu. Tapi karena inactivity, karena dan fast food. Fast food. Ya, maksudnya Maori sama Pacific Islanders tuh love fast food. Minum soda lah, main sodanya ngeri man. Oh iya. Sekali minum itu bisa 2-3 botol, maksudnya yang gede ya 1,5 liter. Maksudnya gitu-gitu kan, dan maksudnya lagi-lagi kita balik lagi ke lifestyle. Kalau kita itu sering keluar, tapi susahnya di Indonesia kayak gitu kan. Iya. Maksudnya gak ada tempat. Bener. Kan di kota gede kan. Bener. Gak ada tempat untuk jalan sih. Yes. Kayak pedestriannya di samping nggak nyaman. Man, there's no way. Iya, nggak mungkin sih, bener-bener nggak mungkin. Jalan satu panas, terus polusinya banget kan. Dan kalau cewek jalan tuh pasti ya diganggu gitu, catcalling gitu. Yes. Oh man, this very good. Kita going back lagi to yang tadi sis cerita soal medical, waktu kita segala macam. Gue rasa itu menarik. Iya. Jadi kalau gue ngobrol sama teman dokter gue, funny things happen selalu. Oh iya. Yeah. Jadi ya itu kadang kadang pasien di Indonesia itu udah punya mindset tersendiri sih. Begitu mereka ke dokter, walaupun di Indonesia ya teman-teman dokter gue, dia tuh punya mindset tersendiri yang mereka tuh expect something. Kalau lu nggak kasih resep, berarti lu kerja nggak bener. Itu yang sometimes triggering them untuk mau nggak mau kan. Kasih obat. Ya, mau nggak mau padahal sebenarnya mungkin nggak perlu. Jadi ya sometimes itu two way street. Jadi kadang kita nggak boleh cuma nyalain dokter sih. Maksudnya kesehatan kita itu our responsibility. Orang selalu pikir bahwa asal lu sakit ke dokter itu salahnya si dokter. Benar. Kalau nggak sembuh, dokternya. Iya, benar. Padahal a lot of the diseases yang kita hadapin ya dari kita sendiri kan. Iya. Sama aja maksudnya kayak minum obat sebanyak-banyaknya, tapi kalau kita inflamasi dari dalam nggak dibenerin kan, saya tetap nggak akan recover dengan cepat. Kalau misalnya makanan nggak dijaga, olahraga nggak ini, sama aja sih ya kan. Jadi obat itu sebenarnya kayak dia hanya
benar yang ada side effect itu benar, misalnya kayak ada masalah ini pusing, ya udah dia akan sembuhin pusingnya kan, tapi yang lain-lain belum tentu akan sembuh gitu loh. Jadi dokter hanya membantu kamu the simptomnya apa disembuhin di sana. Betul. Tapi kalau sisanya tetap harus kembali ke kesehatan secara total. Gue selalu percaya misalnya medication, pharmacological intervention itu cuma short term. Iya. Maksudnya majority lah, mungkin nggak ada specific diseases yang mungkin butuh long term medication, tapi majority yang berhubungan dengan penyakit kronis itu cuma short term. Sisanya itu harus diselesaikan dengan lifestyle. Iya betul. Ya kan? Dan maksudnya kadang-kadang gue ngeliat juga nih waktu gue TikTok live komen-komen teman-teman umur kayak 20 years old udah hipertensi. Serius? Yes. Kalau live gue bro, ini gue umur 20 nih, tapi gue udah disuruh makan obat hipertensi sama dokter. Oh my god, mudah banget. Can you imagine? Yeah. Maksudnya jadi gue bilang gue langsung bilang kan, bro ini permasalahan kayak begini, lu masih muda. It's lifestyle induced. Ini karena lifestyle. Apakah lu merokok? Apa lu begadang mulu? Apakah lu makan sampah? Itu selalu gitu loh. Bener. Dan misalnya kadang yang gue bingung kan, kenapa nggak kepikiran ke situ? Iya. Semua orang soalnya pola pikirnya adalah sesuatu yang instan. Dan mereka ke dokter itu biasanya udah mulai panik kan. Kayak mereka udah kerasa kayak aku harus dengerin dokter ini gitu. Aku udah panik nih. Kalau enggak aku gimana? Iya. Panik terus ya itu kayak hipertensi terus umur 20-30 diabetes, pre-diabetes. Ya kemarin udah parah lagi belasan umur SMA. Dia bilang, bro gue SMA, umur berarti 18 ya, 17-18. Tekanan darah gue 140/90. What the fuck? Shift language. Tapi SMA, bener. hipertensi. What the hell is wrong with you? Bener. Ya kan? Mudah banget sih. Itu mudah. Dari yang parah lagi, maksudnya makin lama makin mudah kan, jadi penyakit kronis ini. Maksudnya gue gak ngerti sih, maksudnya kenapa bisa sampai separah itu, waktu di zaman gue gak kayak gitu deh. Iya, pola makan sih. Soalnya kan sekarang orang-orang tuh malah sulit untuk jaga pola makan karena bisnis kuliner makin berlomba-lomba dan semakin enak, semakin menarik, semakin manis, semakin gurih gitu. Jadi menurutku itu ya salah satu jadi problem sih. Akhirnya kita jadi susah kan untuk dapat akses ke makanan sehat. Iya. Ada satu cerita menarik itu, jadi aku dulu sempat tertarik banget tentang vegan. Karena kayak semua orang pada ngomongin kayak vegan apa jangan-jangan pola makan yang terbaik. Tapi waktu itu kayak emang benar gitu. Jadi aku lagi cari tahu kan, apakah emang vegan ini adalah pola makan yang terbaik. Aku datang ke salah satu seminar waktu itu. Jadi kayak ada satu orang yang dia sembuh dari kanker. Dan maksudnya dia lagi recover. Jadi kalau misalnya cewek kanker karena setelah di biopsi dan dia di kemo kan langsung botak semua kan itu. Jadi dia waktu itu masih recover, masih dalam keadaan rambutnya juga pendek itu. Dia cerita waktu itu kayak dia pola makannya, dia pekerja kantor cewek, terus dia suka makan ayam geprek. Kayak dia kayak pokoknya dia waktu itu setiap kali makan ayam geprek dia mules sebenarnya. Tapi dia kayak ya udah dia ignore the signal seperti itu. Sampai beberapa waktu itu dia pas lagi mandi, dia pegang di bagian payudaranya kok ada benjolan. Waktu itu dia panik, dia datang ke dokter, dia dikasih tahu kalau dia ada kanker payudara stadium 2 waktu itu. Dia panik dong, dia ngobrol ke keluarganya, udah mulai nangis-nangis, panik segala macem. Dokternya bilang kamu udah harus mulai perawatan dan di Indonesia mulai di kemo, mulai di apa. Terus nggak sembuh-sembuh, dibawa ke Cina, dibawa ke Aussie nggak salah waktu itu. Jadi dia sempet kemana-mana itu untuk pengobatan kan. Sampai di satu titik itu dia terakhir di Cina. Setelah dia di kemo, dia benar-benar kayak ngerasa kok apa ya, hidup gue gini banget gitu. Soalnya orang kalau misalnya belum ketahuan kanker dan dia belum pengobatan, dia masih kelihatan kayak orang sehat loh. Dia nggak ada bedanya sama orang dia kan. Tapi setelah dia pengobatan dia makin parah. Terus dia sampai bilang kayak gini ke papanya, kalau aku boleh milih, aku mending milih aku mati daripada aku harus pengobatan lagi. Oh, I see. Itu
kayak kenapa kok pengobatan malah bikin orang semakin sakit kan gitu. Akhirnya setelah itu dia tanya ke dokternya, dokter nextnya gimana? Ya udah, aku rekomendasi kamu untuk minum obat ini gitu, dia bilang. Obat ini untuk apa? Obat ini untuk nambah umur kamu 2-5 tahun. Di situ kalau orang biasa ya, mungkin dia kayak oke, udah aku ambil obatnya, aku akan minum. Cuma cewek ini menurutku cukup unik. Dia terus tersinggung malah. Dia tersinggung ke dokternya, dia tanya, kenapa umurku harus didefinisiin dengan obat? Dia bilang. Akhirnya, oke, kasih aku untuk mikir dulu. Dia pintarnya dari Google, dia research gitu loh. Dan dia nemuin bahwa ada studi yang placebo effect tentang obat ini. Oh, I see. Dan ternyata nggak terlalu beda jauh gitu loh. Nggak, jadi kayak obatnya ini diminum atau enggak ternyata nggak terlalu doesn't works gitu loh. Ya biasa aja. Akhirnya dia bilang dokternya, aku nggak mau gitu loh. Aku nggak mau minum obat ini. Abis dia kemo segala macam, dia tanya ke dokternya, aku boleh makan apa? Aku harus makan apa itu? Dan anehnya dokternya di sana dia bilang, makan apa aja yang kamu suka lah. Karena dia waktu itu nggak bisa makan kan, kayak mual terus. Jadi beli junk food dong. Dia beli junk food dan inflamasi makin parah gitu. Itu kenapa akhirnya dia memutuskan dia stop pengobatan apapun. Padahal kankernya udah kanker naik ke kanker stadium 4. Dia pulang ke Indonesia dan dia research everything tentang gimana untuk nyembuhin tanpa pengobatan, dan dia nemuin vegan. That's why dia makan vegan selama 3 bulan, bener-bener fokus banget, dia sembuh. Ya itu one of a kind ya, maksudnya dapat ini. Cuman apa ya? Oh iya, karena yang penting adalah kalau menurut gue itu elimination diet. Jadi doesn't really matter lu mau vegan, lu mau, tapi you go to, kadang orang selalu menaruh vegan is fine bagi gue. Kalau teman-teman cocok di vegan, ya for me ya walaupun gue gak setuju tapi ya that's fine. Cuma yang paling penting adalah eliminating the junk. Itu sih sebenarnya intinya kan. Benar. Tapi itu kayak cerita yang menurutku, aku jadi inget banget kan bahwa kayak yang semua dikatain dokter itu belum tentu benar loh. Obat yang direkomendasiin itu belum tentu juga works for you loh. Kalau kita yang punya badan, research dulu gitu loh, apa yang kamu butuhkan, emang sesuai nggak sama kamu gitu. Jadi dari sana kayak aku jadi ada sisi pandang yang berbeda gitu loh tentang medical gitu loh. Nggak semuanya harus kita dengerin dokter, karena dokter juga manusia kan. Exactly. I think doctors shouldn't be offended karena itu realitanya kan. Makanya ada namanya informed consent. Jadi kan maksudnya kita sebagai pasien sendiri harus teredukasi. Kita sendiri harus mengedukasi diri. Talk to different people, talk to different experts, find your own, kira-kira yang mana pakai, maksudnya use your critical thinking. Benar. Ya kan, jangan pernah di pressure. Benar. Ya kan, it's your body, it's your life. Kalau menurut lu ini benar, do it with your own risk, do it on your own risk. Kalau menurut lu mau ngikutin dokter juga itu do it, maksudnya itu kan juga punya risk tersendiri. Maksudnya I totally agree. Maksudnya I totally agree bahwa informed consent is very critical. Dan kita itu harus berani untuk mencari opini yang lain. Maksudnya ke dokter juga jangan cuma ke satu kan. Find different opinions. Karena gue punya pengalaman juga sih. Waktu gue operasi ACL di jiwa cedera ACL kan. Gue ke dua dokter ortopedi. Gue ke dokter A. Gue gak puas dengan jawabannya dia. Karena waktu gue kerja, jadi kan gue gak puas rehabnya berapa lama, dia gak kasih gue informasi lengkap, dia gak kasih gue recovery-nya gimana, operasinya gimana. Gue cari ke dokter B. Dokter B, dia ngomongnya jelas, ini operasinya share construction, lu butuh rehab segini, intensitas rehabnya harus segini. Jadi gue bisa ngomong ke bos, gue butuhnya ini loh, ya kan. Ya akhirnya gue ke dokter B. Maksudnya sometimes kita jangan di pressure sih, kita sebagai pasien punya hak untuk mencari tahu. Benar. Ya, maksudnya do what you think is right. Tapi semua itu punya resiko tersendiri. Benar. Yes. Maksudnya speaking of cancer, gue juga punya teman baik sih. Gue ada teman baik, istrinya juga kemarin ada cancer scare. Same thing, sis. Oh ya? The same thing. Jadi they went on elimination diet.
Jadi semua yang sampah-sampah itu di-cut. Maksudnya karena istri ini punya sejarah, punya history emang dari keluarganya. Jadi tantenya meninggal breast cancer, terus tantenya yang mana lagi kena apa? Ovarian. Jadi cancer gene itu emang ada di ya itu temen gue itu nggak mau biopsi. Jadi karena kan ada mitos kan. Ini biopsi jadi makin menyebar. Makin which is true sis. Iya. Which is true. Karena gue kemarin ini sedikit digress ya. Nanti gue tulis, nanti gue masukin di paper ini. Jadi kan kemarin gue diminta sama temen dokter gue spesialis bedah saraf untuk review artikel yang mau publish tentang biopsi. Jadi emang ada penyebaran melalui biopsi. Jadi kalau kita masukin jarum, kita tarik sampel biopsi itu, kalau kita itu nggak radiasi ke jalurnya itu bisa penyebaran. Jadi gue langsung ngomong sama temen gue kan, bro berarti emang bener ya, berarti mitos yang selama ini kalau biopsi itu justru punya risk. Iya, itu dia itu pineal gland cancer. Jadi shit. Itu make sense sih, soalnya biasanya banyak orang habis biopsi pun juga nggak sembuh kan. Ya, biopsi kan untuk mencari tahu jenisnya apa kan. Jadi di research paper itu nanti gue masukin deh. Apa yang harus dilakukan adalah waktu biopsi tarik keluar, karena kan cancer sel itu tersebar di jalurnya ini. Kita harus radiografi di jalur ini, harus matiin sel yang di sini loh. Harus memastikan jangan sampai ada sel cancer itu yang tersebar karena jalurnya itu. Jadi gue masih gue fuck, bener bro. Iya. Oh, interesting. Jadi going back to teman baik gue ini, dia nggak mau, dia nggak mau istrinya itu dibiopsi dan segala macam. Jadi they went on elimination diet sis. Artinya semua yang makan sampah itu eliminate completely. Oh yes, sampai sekarang masih. Wow. Jadi ya dari terus yang ini terus kan bukan yang gua ngomong apa, jadi bukan untuk saranin, ini bukan medical advice. Iya, it's not medical. Ya, ini cuma discussion. Jadi apa yang dia kerjain setelah went off elimination diet, mereka itu secara rutin ngecek berapa besar sel cancer itu, apakah ada pembesaran atau mengecil. Mengecil. Jadi per bulan dia melihat dan itu kan harusnya tanda yang sangat jelas ya, maksudnya itu berhubungan dengan gaya hidup kan. Maksudnya it's a lifestyle induced. Walaupun cancer itu runs in our family, tapi kita bisa melihat bahwa kita bisa menurunkan resiko dengan lu buang gitu kan. Dan gue dia bilang kan gue nanya kan gue penasaran kan, jadi gimana bro gitu. Jadi dia went off elimination diet, semua sampah-sampah dibuang sama olahraga. Dia beli treadmill. Dia beli treadmill di rumah, dia suruh istrinya treadmill setiap hari. Jadi kan it clicks. It's amazing. Jadi maksudnya kalau teman-teman yang punya cancer risk dan segala macam, lifestyle itu Iya, harus balik. Kalau dari buku yang aku baca juga dari Hiromi Shinya, pernah dengar nggak? Miracle of Enzyme. Jadi dia konsepnya adalah kenapa banyak orang yang dia tua ataupun masih muda itu sakit karena enzimnya ini udah habis untuk regenerasi. Inti dari bukunya kayak gitu. Tapi dia bilang sebenarnya cancer atau tumor itu di dalam tubuh setiap manusia itu ada. Exactly, yes. Cuman tunggu kayak bom waktu. Kamu lifestyle-nya jelek, dia pasti akan meledak duluan. Kalau kamu lifestyle-nya udah benar, ya dia akan ada di situ terus sampai kamu nggak bener lagi lifestyle-nya. Jadi ya harus dijaga seumur hidup. Ya. Which is true. Maksudnya cancer cells itu selalu ada. Jadi makanya itu tugas immune system kita itu untuk hilangin. Jadi ini kita ngomongin permasalahan inflamasi yang mungkin orang nggak begitu sadar. Apa itu inflamasi? Inflamasi itu adalah immune system kita itu selalu aktif dalam jangka yang panjang, dalam chronic condition. Itu namanya inflamasi. Karena inflamasi itu kan selalu berhubungan dengan immune system. Kenapa inflamasi? Berarti ada sesuatu yang salah. Kenapa immune system kita itu yang tidak seharusnya naik secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang? Itu chronic inflammation. Jadi dari sisi lifestyle, dari sisi makanan, dan segala macam. Jadi permasalahannya adalah pada saat kalau kita immune system kita selalu naik, inflammation, baseline kita kan udah inflame nih. Jadi pada saat nanti ada keluar itu mereka udah gak sadar.
mereka udah nggak tahu bahwa itu harus dimatiin karena pada saat itu mereka udah high alert untuk sampah-sampah yang kita makan. Oke. Jadi ini juga berhubungan dengan dengan kayak autoimmune itu kan inflammation. Jadi diabetes juga ada inflammation component. Penyakit jantung ada inflammation. Cancer apalagi itu ada inflammation. Autoimmune semua inflammation. Jadi itu semua berhubungan dengan apa yang kita makan sih. People don't realize kalau kita makan makanan sampah itu makanan sampah itu merusak pertahanan di ususnya kita. Sampah kan masuk ke dalam darah. Ya itu yang bikin bisnis kita sibuk untuk beresin sampah-sampah di dalam darah. Okay, makes sense. Yeah, makes sense. That it is triggering so many downstream penyakit ya. Yes. I see. Yeah. Menarik. Amazing. Sis, ini pertanyaan terakhir. Sis bisa ceritain sedikit ya apa yang sis kerjain tentang Fit and Fit. Jadi orang tahu. Oke. Yes. Jadi karena aku sebelumnya udah pernah cerita kalau aku tuh backgroundnya bisnis kan, sebenarnya S1, S2 bisnis. Tapi aku nemuin passionku sendiri di fitness dan diet gitu. Jadi kayak dua hal ini barengan gitu jalannya. Sebelumnya aku juga kerja di kantor, juga kerja di office, itu nggak berhubungan sama ini semua. So daripada kayak aku pikirannya tercabang-cabang kayak gitu, aku mikir kenapa nggak bikin bisnis yang berhubungan sama fitness gitu. Tapi yang aku pikirkan di sini tuh kayak I don't make product and then I sell hard to them gitu loh. Kayak aku discover dulu masalah orang itu apa sebenarnya, yang mereka butuhkan itu apa. Dan aku ketemu yang mereka butuhkan adalah bukan cuman buku, bukan cuman sesuatu yang kayak oke, nice to have aku baca, tapi belum tentu aku praktekin gitu loh. Dan aku bikin program yang emang membantu mereka mau nggak mau harus praktek gitu. Dan aku berusaha pakai psikologi orang gitu. Jadi kayak gimana sih orang tuh kenapa kalau misalnya dikasih tahu atau dia ikut program dia nggak mau ngelakuin. Aku cari tahu the reason behind the psychology-nya. Jadi aku bikin program yang bisa kayak mereka jadi inline gitu loh. Kayak oke, aku mungkin pakai skor leaderboard gitu untuk mereka kayak kata aku nggak mau kalah sama yang lain, jadi aku harus lebih semangat gitu, something like kayak gitu. Jadi aku menggunakan hal-hal cara seperti itu. Terus aku nemuin kayak orang itu bisa satu kayak in control sama yang apa dia lakukan sama enggak, itu karena ada accountability check gitu. Kayak kan kita kerja karena ada bos misalnya, tapi kalau as entrepreneur lu mau ngapain aja udah terserah kan gitu. Kayak tiba-tiba out of control gitu. Nah itu yang akhirnya harus ada coach. Dan coach itu adalah coach yang sehari-hari nemenin kamu, kamu laporan apa yang kamu makan gitu. Terus kamu hari ini udah olahraga atau belum sesuai dengan programnya gitu. Jadi kayak aku pingin bikin satu program yang gede banget dan aku bisa mempertemukan si coach ini sama orang-orang yang sedang butuh bantuan ini sih gitu. Dan dengan berjalannya waktu aku berharap orang-orang yang udah terselamatkan ini, yang udah bisa nih kayak oke, ternyata pola makan, olahraga, lifestyle yang sehat itu kayak gini, dia mau jadi coach dan dia ngajarin orang lain lagi gitu. Oh man, interesting. Ya, dream big sih itu. Gimana orang bisa cari sis? Kalau mau cari aku bisa langsung cek Instagram personal aku @shellyv, SHIELYV, atau di Instagram Fit and Fit juga ada Fit and Fit FITANDVIT.com ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau join bisa langsung kontak di situ. Iya, atau bisa langsung buka websitenya gitu. Okay, sounds good. Thank you so much sis. Thank you, bro. Ya.